Pernah dengar istilah budaya organisasi? Budaya organisasi ialah kekayaan yang ada dalam suatu organisasi yang terbentuk melalui keberagaman individu di dalamnya. Lebih jelasnya, yuk simak materi berikut. Secara sederhana, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Bisa dibilang budaya organisasi merupakan suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami dan diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi. Karakteristik organisasi yang paling menonjol adalah adanya perubahan yang terus-menerus pada diri organisasi dan setiap perubahan seringkali ditandai dengan antusiasme dari anggotanya. Akan tetapi, seringkali terdapat perubahan yang disertai rasa cemas, ketidakpastian, frustasi, dan ketidakpercayaan. Dua ahli teori yakni Michel E. Pacanovski dan Nick O'Donnell Trujillo mengemukakan pandangan mereka mengenai budaya organisasi dengan menyatakan bahwa culture is not something an organization has, a culture is something an organization. Menurut mereka, memahami organisasi sebagai suatu unit individu lebih penting daripada melakukan generalisasi terhadap perilaku atau nilai-nilai organisasi secara keseluruhan, dan pemikiran ini menjadi latar belakang dari teori budaya organisasi ini. Perlu digarisbawahi bahwa setiap organisasi memiliki perbedaan dalam hal jangkauan dan ukuran yang dimilikinya, dan organisasi juga memiliki sejumlah tindakan atau kebiasaan yang khas bagi organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi budaya terdapat teori jaring laba-laba yang memiliki banyak ragam dan budaya yang berbeda sehingga membentuk jaringan seperti laba-laba. Geertz menggambarkan jaring laba-laba yang mungkin ada dalam sebuah organisasi dan meyakini bahwa budaya seperti sebuah jaring yang dipintal oleh laba-laba. Artinya, jaring ini terdiri atas desain yang rumit dan berbeda dengan jaring lainnya. Dia berargumen bahwa semuanya berbeda dan memiliki keunikan masing-masing yang harus dihargai. Tujuan pendekatan Pacanovski dan Trujillo dengan metafora tersebut adalah untuk memikirkan sebuah konfigurasi menyerupai jaring yang mungkin ada dalam sebuah organisasi. Asumsi dalam budaya organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa kebersamaan tentang realitas sosial dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangatlah penting untuk budaya organisasi. Dan yang ketiga, budaya bervariasi dalam seluruh organisasi, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini sangatlah beragam. Selain asumsi, budaya organisasi juga memiliki simbol-simbol seperti simbol fisik dan verbal. Prinsip ekuivokalitas sangat berhubungan dengan budaya organisasi, karena dalam keanggotaan budaya organisasi seringkali ditemukan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Untuk mengurangi hal ini, kita dapat membuat penetapan terlebih dahulu sebagai interpretasi dari informasi yang telah diterima agar tidak ambigu. Kemudian menyeleksi dan menentukan metode terbaik untuk mendapatkan informasi. Selain itu, cara penyampaian yang tepat harus dilakukan dengan mengingat kembali hal-hal penting dari informasi yang telah diterima. Manusia sebagai anggota organisasi adalah seperti laba-laba yang tergantung pada jaringan yang telah mereka buat. Semua anggota organisasi saling berhubungan dan membentuk jaringan. Pertunjukan komunikasi. Kata pertunjukan atau performance merupakan sebuah kiasan atau perumpamaan atau biasa disebut dengan metafor yang menunjukkan proses simbolik dalam memahami perilaku manusia dalam organisasi. Pertunjukan yang terjadi pada organisasi seringkali diumpamakan sebagai panggung sandiwara, di mana pimpinan dan karyawan memilih berbagai peran atau bagian yang ada dalam organisasi. Pacanovski dan Trujillo mengemukakan 4 karakteristik dari pertunjukan komunikasi, antara lain yakni: yang pertama, pertunjukan komunikasi bersifat interaksional, yang berarti lebih mengutamakan dialog daripada berbicara kepada dirinya sendiri, karena pertunjukan komunikasi merupakan tindakan sosial. Yang kedua, pertunjukan komunikasi bersifat kontekstual, yang mana hal ini tidak dapat dipandang sebagai tindakan independen, tetapi selalu melekat dalam kegiatan yang lebih besar. Yang ketiga,
Pertunjukan terdiri dari beberapa babak atau bagian yang memiliki awal dan akhir, di mana tiap episode para pemain dapat mengenalinya masing-masing. Yang keempat, pertunjukan adalah improvisasi tentang bagaimana fleksibilitas komunikasi dimainkan. Adapun sejumlah pertunjukan komunikasi organisasi yang terdiri dari yang pertama, ritual. Ritual yaitu sesuatu yang diulang-ulang secara teratur dan berulang-ulang, misalnya kegiatan rapat. Yang kedua, passion. Passion yang berarti kegemaran atau kesukaan. Karyawan akan berusaha menjadikan pekerjaannya yang membosankan menjadi sesuatu yang menarik dengan menceritakan sesuatu yang disukai. Yang ketiga, sosial. Sosial yaitu berbagai bentuk kesopanan, basa-basi, penghormatan yang dilakukan dengan Bro, makan bro. melibatkan Ayo. Organisasi yaitu pertunjukan yang menciptakan gagasan mengenai kekuasaan dan pengaruh yang mencakup perilaku untuk menunjukkan kekuatan pribadi, memperkuat hubungan dengan sebuah pengawasan. Yang kelima, enkulturasi. Enkulturasi yaitu proses pengajaran budaya organisasi oleh salah satu anggota organisasi kepada anggota organisasi lainnya. Seperti kuas yang mewarnai seluruh isi kanvas, kita harus memanfaatkan ide dan kreativitas kita untuk terus bergerak. Karena bagi mereka yang kreatif, apapun kondisinya, selalu ada ruang untuk berkarya dan selalu ada ruang untuk bergerak. Terdiri atas anggota dari berbagai latar belakang budaya berbeda menerima masukan input tertentu. Bagaimana mereka memproses masukan dan kemudian menciptakan hasil output melalui komunikasi di antara mereka. Hasil yang diperoleh memberikan umpan balik yang akan mempengaruhi situasi lingkungan jadikanlah istana buat mereka bahagia. Keragaman budaya tidak akan menimbulkan masalah selama berbagai budaya memiliki orientasi yang sama dalam hal individualisme atau kolektivisme, pemahaman diri dan atau masalah image atau wajah. Seberapa besar kemampuan kelompok mengelola keragaman antar budaya anggotanya ditentukan oleh beberapa faktor situasional seperti catatan atau sejarah mengenal konflik yang belum terselesaikan di antara kelompok-kelompok budaya dalam masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan dalam dan luar kelompok yang ditentukan oleh jumlah anggota yang mewakili budaya yang berbeda. Sifat tugas dalam kelompok apakah lebih mendorong kerja sama atau kompetisi, dan perbedaan status antara anggota kelompok. Itulah sekilas tentang budaya organisasi. Semoga bermanfaat ya.